Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas visualisasi saya mengenai data yang saya dapat dari Kaggle, yang mana di sini menggunakan aplikasi Tableau untuk menjalankan visualisasinya. Data yang saya dapat dari Kaggle itu berupa penjualan yang ada di supermarket. Setelah saya lihat datanya, setelah saya lihat sekilas, di sini dapat dilihat kotanya, yaitu Yangon, Pitiau, dan satu lagi itu merupakan kota-kota yang ada di Myanmar. Jadi ini adalah penjualan supermarket yang ada di kota Myanmar. Di sini juga untuk tiap kotanya ditandakan dengan berupa branch dari supermarket tersebut, cabang yang pertama A, B, dan C. Di sini dapat dilihat dari datanya terdapat customer type, gender, lini produk yang dijual di supermarket tersebut, unit price-nya berapa, kuantitinya berapa, kapan beli tanggalnya, untuk payment menggunakan apa, hingga HPP yang ada sampai penjualan bersih dari supermarket tersebut untuk tiap invoice ID-nya. Jadi dapat dilihat dari kolom-kolom yang ada di sini bahwa ini menjelaskan mengenai penjualan dari supermarket tersebut. Nah, dari situ kita dapat lakukan beberapa analisa visualisasi, tapi yang paling pertama jika kita mau menganalisa sales, kita bisa melihat sebuah akumulasi dari gross income. Jadi kita bisa tahu dari 3 jalan penjualan tersebut, ketika kita mau melaporkan, kita tahu bahwa itu mendapatkan uang sekian. Kita dapat tulis gross income di sini dan kita dapat tulis di sini. Mungkin ini bukan visualisasi, ini hanya sebagai pemanis buat kita tahu, agar kita tahu bahwa ternyata selama 3 bulan ini perusahaan ini mendapatkan keuntungan yang bersih adalah sekian. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan visualisasi untuk data kategorial. Di sini ada beberapa data kategorial, yaitu branch, customer type, gender, payment, ini produk yang ada di jual oleh supermarket tersebut. Oke, kita bisa dapat drag and drop untuk kuantitas penjualan produknya, dan kita bandingkan untuk tiap cabang yang ada di sana atau tiap kota. Nah, dapat dilihat di sini, dan kita dapat tunjukkan lagi bahwa dapat kita lihat untuk penjualan per branch atau per kota ini, pada branch A ternyata memiliki penjualan yang lebih besar, yaitu sekian. Kita dapat tulis sales quantity per branch. Oke. Selanjutnya kita juga bisa menganalisa lagi dengan visualisasi pie chart lagi untuk tiap kategori yang lain. Mungkin di sini kita bisa bandingkan untuk customer type. Jadi customer type ada yang member, ada yang normal. Dilihat dari pie chart aja sebenarnya sudah terlihat bahwa member lebih banyak, tapi kita akan visualisasikan dengan pie chart. Oke. Kita bisa tulis sales quantity per customer type. Oke. Karena masih banyak lagi, kita juga bisa membandingkannya dengan cara pembayaran yang dilakukan oleh customer tersebut. Kita menggunakan pie chart lagi. Di sini kita menggunakan produk lain. Di sini kita dapat lihat bahwa penjualan dengan electronic accessories ternyata di supermarket ini yang paling besar dibandingkan health and beauty, yang mana itu memiliki nilai yang paling kecil. Ini kita bisa namakan dengan sales quantity per product line. Nah, sales per product. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba visualisasi yang lain. Di sini jika kita melihat sebuah penjualan, kita mau menganalisa sebenarnya untuk penjualan kita untuk tiap periode waktu itu seperti apa sih. Nah, di situ kita bisa menggunakan visualisasi
menggunakan trendline. Nah, kita bisa bandingkan untuk quantity untuk tiap date. Karena ini aja terdapat hanya 3 bulan, maka kita bisa menggunakan day di sini. Kita bisa remove untuk year, quarter, maupun kita akan memindahkan ininya ke sini. Kita bisa menggunakan ini, ataupun kita bisa menggunakan ini, atau biar agak sedikit lebih rapi, mungkin kita akan seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk penjualan di bulan Januari seperti apa, Februari, Maret seperti apa. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melakukan legenda biar agak sedikit berbeda warnanya. Karena itu kita bisa add color di sini untuk tiap month. Kita bisa remove dulu untuk quarter dan year. Jadi dapat dilihat untuk tiap bulan Januari. Nah, tadi saya mau menyebutkan bahwa kita dapat menganalisa tren. Nah, dalam Tableau sudah terdapat sebuah algoritma yang memudahkan kita untuk menganalisa tren yang ada. Kita bisa klik kanan pada gambarnya, lalu kita bisa menggunakan trend lines. Nah, dapat dilihat dari sini ternyata penjualan di bulan Januari memiliki tren yang cenderung naik. Berbeda dengan bulan Februari dan bulan Maret yang mana memiliki tren yang lebih menurun. Kita bisa menamakan ini menjadi sales trend, karena ini menunjukkan tren untuk penjualan tiap bulannya. Oke, selanjutnya kita akan kita juga bisa menganalisa untuk berapa sih untuk tahu apa aja produk yang dijual untuk tiap branch. Kita bisa menggunakan bar chart di sini. Kita bisa tulis di sini quantity, kita product line, dan untuk tiap branch mungkin yang lebih bakal untuk bisa dibaca seperti ini. Kita bisa menganalisis tiap branch untuk tiap produk line yang ada dijual di sini. Nah, ternyata dapat dilihat dari penjualan tiap branch, ternyata di kota A juga memiliki penjualan yang paling besar dibandingkan kota B dan C, dengan perbedaan yang sebenarnya tidak cukup banyak. Namun dapat dilihat untuk tiap lini produknya di sini bahwa penjualan untuk lini produk elektronik aksesoris ternyata dipegang oleh di kota C atau di brand C. Untuk produk fashion aksesoris juga di brand C, untuk produk food and beverage juga di C, lalu untuk produk health and beauty ternyata di kota B, home and lifestyle di kota A, dan sport and travel di kota A. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa persebaran dari lini produk di tiap cabang, yang mana jika kita tahu seperti ini, kita bisa mengalokasikan stok yang lebih terhadap kota-kota yang ada di sini. Jadi misalkan untuk elektronik aksesoris dengan permintaan yang sekian, dengan histori pembelian sekian, berarti memiliki tren permintaan yang lebih tinggi di kota C, maka kita bisa mengalokasikan elektronik aksesoris kita lebih stokkan banyak di kota C. Seperti itu. Nah, mungkin ini kita bisa tulis untuk sales product line sales per branch. Untuk selanjutnya kita juga bisa lihat dari beberapa visualisasi yang kita lakukan, kita belum tahu sebenarnya produk apa sih yang paling kita bisa lihat di sini. Produk elektronik aksesoris memiliki penjualan yang paling besar. Nah, itu juga kita bisa visualisasikan dengan heat map. Kita bisa tulis seperti ini.
sini dapat dilihat ternyata produk elektronik aksesoris adalah produk yang paling besar penjualannya untuk semuanya. Jadi kita bisa mengalokasikan untuk elektronik aksesoris lebih besar di penjualan kita. Kita bisa menganalisa, membandingkan sebenarnya berapa sih total pendapatan kita dibandingkan gross income atau pendapatan bersih yang kita dapatkan. Kita bisa menggunakan untuk tiap periode waktunya. Nah, itu kita bisa bandingkan untuk total pendapatan dibandingkan dengan gross income kita untuk tiap D. Nah, kita bisa menggunakan area chart seperti ini, lalu kita pull axis dan kita samakan skalanya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa total income kita yang besar sekali, tapi pendapatan kita yang kecil sekali di sini. Pendapatan bersih kita berarti di sini menandakan HPP kita untuk mendapatkan produk-produk ini juga besar. Jadi bisa kita bandingkan dengan gross income total. Nah, dari beberapa visualisasi yang sudah kita dapat seperti ini, kita bisa pakai visualisasi ini untuk membuat sebuah dashboard, untuk membuat sebuah laporan dashboard berupa sales dashboard untuk memberikan overview terhadap penjualan yang telah kita lakukan di 3 bulan di tahun 2019 itu di masing-masing cabang dengan periode waktu tertentu untuk membandingkan hal tersebut. Biasanya penggunaan dashboard ini untuk yang paling general yang kita bisa lihat paling pertama, kita taruh di pojok kiri atas. Lalu untuk yang hal yang lain bisa kita taruh di sebelahnya, hal yang lainnya kita bisa taruh di sebelahnya. Cara membacanya adalah dari kiri atas sampai ke kanan bawah. Jadi semakin general di kiri atas, semakin detail untuk di kanan bawah. Oke, kita bisa tarik ini, lalu kita bisa hilangkan saja bagian yang ada di sini. Oke, lalu kita juga bisa menulis ini di sini, mungkin biar agar lebih enak, mungkin kita otomatiskan seperti ini. Lalu kita menggunakan ini agar kita tahu lebih detailnya. Lalu kita juga bisa menggunakan ini, lalu kita juga bisa menggunakan yang jadi PR dari visualisasi adalah bagaimana cara kita mengatur dashboardnya ini akan menjadi lebih rapi. Nah, seperti ini, mungkin ini masih belum bisa terlihat. Mungkin kita hapus saja dulu ini. Kita saja legendanya, lalu kita rapikan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu kita seperti ini. Gross income mungkin hanya melihatkan secara visualisasi saja, kita bisa rapikan saja, kita bisa kecilkan lagi. Oke. Ini kita juga bisa kecilkan sedikit. Kita bisa kecilkan lagi. Seperti ini. Lalu kita bisa merapikannya dengan mengatur di tiap worksheet yang kita sudah buat. Mungkin
income ini, atau kita bisa langsung di sini. Kita bisa ngatur, misalkan di sini kita mau ini ada di tengah dan seperti ini, maka nanti otomatis di dashboard juga akan menunjukkan hal seperti ini. Untuk mendapatkan kerapian, kita bisa drag and drop seperti ini. Di sini kita bisa besarkan angkanya karena itu kita pinginnya mau dilihat pertama kali, maka kita bisa format, kita bisa besarkan angkanya, kita bisa buat juga. Kita bisa lihat di sini. Kita juga bisa membuat ini. Dan kita juga bisa mengadakan langsung mengedit di sini. Jadi misalkan ini kita juga bisa langsung melakukan seperti ini. Kita bisa langsung seperti ini. Kita kecilkan lagi. Lalu kita juga bisa mungkin seperti ini, kita beri shading mungkin seperti ini. Lalu untuk kita bisa lakukan seperti itu biar kita visualisasi yang seperti itu bisa menunjukkan memberikan sebuah fokusan terhadap siapa yang nantinya akan di dashboard. Kurang lebih begitu penjelasan yang saya berikan. Mungkin ini akan lama ketika untuk mau merapikan, tapi kurang lebih itulah analisa yang biasa saya lakukan untuk penjualan supermarket. Sekian dan terima kasih.